di mana SSPS Kabupaten, Ibu Dr. Anda Elita Sakti Wijaya minangka Kepala SMK Katolik Mataram Mabilis Surabaya. Bapak lan Ibu Guru SMK Katolik Mataram Mabilis Surabaya. Ugi dumateng Bapak Ibu undangan ingkang saha kinabekten. Selamat pagi dan selamat datang kami haturkan Ibu Dr. Anda Elita Sakti Wijaya selaku Kepala SMK Katolik Mataram Mabilis Surabaya, Bapak Ibu Guru SMK Katolik Mataram Mabilis Surabaya, dan juga kepada Bapak Ibu undangan yang kami kasihi. Dan mohon maaf untuk suster dan Bapak Ibu, untuk tamu undangan kami dari pihak hotel, yaitu Bapak Eko Bambang Sukoco selaku Director of Food and Beverage dan Ibu Lisa Agustin selaku Human Resources Manager Great Swiss Bell Darmo Hotel Surabaya berhalangan untuk hadir pada hari ini karena ada urusan internal, sehingga kehadiran beliau diwakilkan oleh Ibu Karina Karso selaku Human Resources Staff Great Swiss Bell Hotel Darmo Surabaya. Wonten dinten ingkang bingah menika, kita badhe nindakaken ujian praktik pengolahan hidangan kesempatan khusus tradisional kaliyan tema adat istiadat Jawi Ingkepan utawi syukuran pitung sasi ingkang diampu dening Ibu Agnes Puji Lestari SPD kaliyan mapel basa Jawi dipun ampu Bapak Yuyus Trio Wibowo SPD. Mapel produk kek lan kue Indonesia ingkang diampu dening Ibu Tutut Andarwati SPD. Mapel kewirausahaan ingkang dipun ampu dening Ibu Meita Kurnia Dewi Susanto SPD. Lan mapel tata hidang dipun ampu dening Bapak Taufan Anggas Putra. Di hari yang berbahagia ini, kami akan melaksanakan ujian praktik hidangan kesempatan pengolahan makanan Indonesia dengan tema adat istiadat Jawa Tingkepan atau syukuran 7 bulan kehamilan yang diampu oleh Ibu Agnes Puji Lestari SPD berkolaborasi dengan tata hidang Bapak Taufan Anggas Putra, mata pelajaran Bahasa Jawa Bapak Yuyus Rio Wibawa SPD, mata pelajaran produk kek dan kue Indonesia oleh Ibu Tutut Andarwati SPD, mata pelajaran kewirausahaan Ibu Meita Kurnia Dewi Susanto SPD. Bapak dan Ibu Guru serta tamu undangan sekalian, sebelum kami memulai prosesi acara Tingkepan pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Christine Melisa Dan saya Dionysius Jero yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah prakata, doa pembuka, susunan acara, pengenalan mitoni, video perjalanan kisah cinta, sambutan dari komite dan perwakilan pihak industri, sambutan dari Kepala SMK Katolik Mataram Mabilis, sambutan dari perwakilan wali murid, tari pembuka, sambutan orang tua pengantin, sambutan pengantin, prosesi ritual Tingkepan atau 7 bulan kehamilan. Selanjutnya, prosesi sungkeman, prosesi siraman, prosesi brojolan, prosesi mutus benang lawe, prosesi ganti nyamping, prosesi angreman, prosesi pilih klopo gading, gendongan, potong tumpeng, video kegiatan, sambutan ketua kitchen dan ketua dekorasi, perkenalan tim kelas, foto bersama, jual dawet dan rujak gobet, dan yang terakhir hiburan. Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini diberi kelancaran. Doa akan dipimpin oleh Ibu Kristiani Pratiwi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Bapak Ibu
ngawiti acara monggo kita dedemo sesarengan. Kunjuk asmo dalem yang romo saha yang putra tuwin yang roh suci. Amin. Kawula muji lan matur nuwun Di Gusti awit saking siramat saha sing katresnan paduka ingkang tansah ndampingi kita. Gusti, samenika kawula badhe miwiti dinten menika mawi nyidakaken kegiatan praktik kangge ujian ing pungkasan. Rawuha lan tansah berkati kegiatan menika dumugi pungkasaning acara. Kawula nyuwun berkat Gusti Yesus lantaran Dewi Maria sakmenika sarta ing saklaminipun. Dewi Maria Materama Pilis nyuwun pangestu dalem. Kunjuk ing asma dalem yang Romo saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Kita wiwit ulem Bapak Yohanes minangka wakil wali murid saka Dionysius Jero kangge maringaken sambutan anget. Wekdal lan papan kita aturaken. Kami mengundang Bapak Yohanes selaku perwakilan wali murid dari Dionysius Jero untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru dan Elita. Selamat siang. Saya tidak menggunakan sambutan bahasa Jawa, tapi pada lari semua, tidak nyambung. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Dianus Priyo. Saya diminta memberi sambutan hari ini. Sebenarnya saya juga bingung ya Bu ya. Saya tanya ke Jenderal, sambutan apa gitu ya? Pokoknya 7 bulanan. Lah masa saya mau ngasih sambutan 7 bulanan gitu ya? Ya pokoknya gitu ya, tak apa-apa ya. Jadi saya dinas di Widya Mandala Surabaya, Universitas Widya Mandala Surabaya. Saya kebetulan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan prodi atau prodi kan jurusan yang ada di SMK Mataram gitu ya. Jadi saya berkecimpung di bidang IT. Saya seorang programmer yang pernah, sistem yang pernah gitu ya. Pokoknya udah komputer lah gitu ya, gitu. Jadi saya sendiri juga bingung tadi sebenarnya apa ya. Jadi semoga yang saya sampaikan ini semoga nyambung begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili orang tua murid untuk memberikan mungkin sepatah dua kata-kata tentang beberapa hal gitu ya. Mungkin ada hubungannya dengan hari ini di mana anak-anak kita berjuang dari awal kelas 11 sampai hari ini. Mungkin menurut saya itu adalah puncak untuk menunjukkan hard skillnya, soft skillnya ya, dengan penataan seperti yang kita lihat hari ini gitu ya. Jadi ada nilai-nilai evaluasi yang mungkin dilakukan oleh pihak sekolah gitu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya sebagai orang tua ada melihat beberapa hal, 4 aspek gitu ya, 4 aspek. Entah ini nanti sebagai masukan atau mungkin nanti kita bisa buat ini sebagai sesuatu yang mungkin akan lebih mengembangkan SMK ini. Jadi kami ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama untuk ada 4 aspek ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama hari ini kita melihat anak-anak kita menunjukkan hasilnya. Jadi sampai ada masa-masa itu kan mereka sudah belajar mulai dari kelas 1, kelas 2 itu bagaimana memotong, merebus ya loh. Terus kemudian saudara goreng dan sebagainya di rumah sampai berantakan. Saya kira sama ya. Kita mengalami hal yang sama gitu ya. Sampai nanti yang orang-orang siapa, rebutan dan sebagainya gitu ya. Itu kita alami semua sampai hari ini tersaji hal-hal yang
terlihat di mata kita semua. Jadi ada takaran meja, ada makanan dan sebagainya. Itu adalah saya kira kemampuan yang memang harus diasah ya, Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Kami sebagai orang tua juga mengucapkan terima kasih atas bimbingannya sampai kelas 2 ini. Berarti kelas 3 saya juga tidak ada kelas ya Bu ya, jadi full magang. Nah ini juga nanti saya kira para murid dan para orang tua juga mulai harus mempersiapkan diri, terutama nanti kalau kena jam shift ya, shift kerja. Kemudian ini juga nanti dituntut soft skill gitu ya. Nah ini juga nanti akan berkaitan. Nah kemudian yang aspek kedua mungkin kami melihatnya dari soft skill atau keterampilan pendukung yang esensial. Ya. Soft skill, jadi hari ini sebenarnya gabungan antara hard skill dan soft skill sudah ditampilkan. Bagaimana memasak sudah pasti ya, ada hidangannya apa saja dia macam-macam. Nah, soft skillnya ditampilkan seperti apa? Nah, meja disusun bagaimana sampai terjadi hari ini pasti ada kerjasama ya Bu ya, pasti ada kerjasama. Nah itu adalah soft skill dari putra putri kita semua. Ya, kalau tidak ada kerjasama saya kira tidak terjadi seperti ini. Meskipun di dalam kerjasama itu banyak kasih itu apa ya, benturan-benturan gitu ya. Nggak enak sama temen, nggak enak sama bapak ibu guru, atau mungkin malah guru-gurunya sendiri mungkin ya. Nah itu nggak apa-apa, itu namanya kerjasama. Yang penting hasilnya, ya, outputnya. Kemudian komunikasi, pasti ada komunikasi, ya, pasti ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, saya kira mungkin nanti karpetnya ini mungkin warnanya hitam gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi perlu ada komunikasi, pasti ada komunikasi. Kemudian kreativitas. Ya, ini yang juga kita soroti. Jadi pasti dari hari ini kita lihat kreativitas putra putri kita masing-masing, gitu ya. Putra putri kita nanti di bagian mana, siapa yang menata, gitu ya. Itu bagian dari kreativitas menurut kami. Kemudian manajemen waktu, ya manajemen waktu ini juga saya kira perlu ada penilaian juga khusus dari soft skill ini, manajemen waktu. Kapan masaknya, jam masaknya, itu pasti ada timeline yang dibuat. Ya, kapan nyusunnya, ya, kapan menghiasnya, itu pasti ada timeline-nya. Dan itu kami juga terima kasih sekali manajemen waktu ini juga sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru dari hasil praktek hari ini. Ya, jadi ini sebenarnya bukan hanya sekedar praktek menurut kami, tapi betul-betul evaluasi secara menyeluruh dari hard skill maupun soft skill. Ya. Terus yang lebih penting lagi Bapak Ibu, ini menurut kami adalah bagaimana putra putri kami ini mengatasi atau mempunyai kemampuan untuk mengatasi tekanan. Ya, kita semua sudah sebagai orang tua sudah merasakan ya, oleh putra putri kita kelas 1, kelas 2 itu bagaimana belanja di pasar, belusuan. Ya semoga mamanya ikut gitu ya. Mamanya belusuan, anaknya jaga sepeda motor. Ya semoga enggak gitu ya. Tapi kami merasakan sendiri bahwa ya puji Tuhan anak saya Jenderal ini cuma sekali atau 2 kali minta ditunjukin tempatnya di mana gitu ya. Kebetulan kami di Sidoarjo, jadi belanjanya itu selalu hampir sebagian besar di pasar larangan. Pasar larangan kalau yang aneh-aneh itu biasanya di Superindo atau di Hoki gitu ya. Yang penting apa? Itu tadi, duit belanja, duit belanja. Paling mamanya komen, uang sekolah ini, uang belanjanya prakteknya kok lebih uang sekolah ini. Ya sudah, resiko, ya resiko. Bagaimanapun juga harus disediakan. Cuman Jenderal ini itu tadi butuhnya 1,5 kilo, belinya 1 kilo. Ya, jadi lebih banyak lagi, tapi ya nggak apa-apa, gitu ya. Itu kemampuan itu yang sebenarnya harus dipupuk di putra putri kita. Jadi karena apa? Ketika dia kelas 3 itu baru kelas 3, magang itu juga penuh drama nanti. Saya kira penuh drama, apalagi dengan shift kerja yang begitu berat di hotel. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kemampuan mengatasi tekanan ini juga penting, harus ditekankan ke putra putri kita. Ya, jangan nanti ketika
putra putrinya sakit dan sebagainya, wah ini gara-gara sekolah itu wajib dilakukan di sekolah juga kasihan juga gitu ya. Nah, ini juga perlu kita ada penyadaran bersama tentang ini. Ya saat ini teknologi sudah berkembang dengan pesat gitu ya. Jadi kalau anak-anak kita mau masak apa, resepnya apa, itu tinggal buka Google, itu udah keluar semua gitu ya. Sejak zaman kita atau ibu saya gitu ya. Kalau dulu buat resep ya tulis tangan, sampai sekarang disimpan. Kalau nggak hilang, ada beberapa yang masih ada. Kalau sekarang buka Google udah masuk jalan, ya langsung masak. Pokoknya tersedia. Jadi kebetulan channel ini gampang. Jadi pokoknya ada bahan mentah aja, besok sudah jadi bahan jadi. Jadi saya orang tua menurut. Jadi nggak ada ruginya lah kalau akan masak ini ya. Itu saya kira kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Ini banyak lagi ya. Jadi soft skill itu bisa fokus. Ya, ini juga perlu ada dinilai secara khusus oleh mungkin ini juga masukan kami sebagai orang tua ke sekolah ya. Jadi soft skill ini juga perlu ada penilaian khusus ya. Jadi seperti fokus, kerjasama, tim dan sebagainya, seperti yang salah satu sebutkan tadi, itu perlu ada penilaian khusus. Kemudian prestasi, ya, ini aspek yang ketiga. Saya kira SMK Matraman ini juga banyak prestasi, ya, baik dari mungkin terutama untuk prestasi siswa-siswanya. Nah, ini saya kira juga perlu ada bimbingan khusus atau mungkin ada reward yang diberikan atau mungkin ada informasi-informasi yang diberikan ke publik. Nah, ini juga penting untuk pengembangan SMK Matraman ini sendiri. Saya kira itu juga. Jadi prestasi bukan hanya tentang mendapatkan penghargaan atau pengakuan ya, tapi juga tentang belajar berkembang, ya, belajar berkembang. Proses menuju prestasi adalah pembelajaran yang berharga, di mana mengasah keterampilan menghadapi tantangan ya, tadi, ya, tantangan. Saya kira yang keempat, aspek yang keempat. Nah, ini mungkin sedikit saya sisip-sisipkan saja ya, karena saya betul di bidang IT, penggunaan sistem informasi teknologi di sekolah SMK Matraman. Ya, saya sebagai pengguna dan mungkin anak saya juga sudah sekolah di sini, mungkin perlu lagi ditingkatkan penggunaan sistem teknologi informasi. Gimana caranya? Hard skill sudah pasti bisa dinilai, ada nilai angka bisa dilihat dan sebagainya. Soft skill bagaimana? Nah, soft skill nggak susah penilaiannya. Nah, penilaiannya harus dilakukan bagaimana? Lebih banyak proyek yang dilakukan oleh putra putri kita. Sekolah memberikan proyek dan dari situ akan bisa dinilai kemampuannya seperti apa, fokusnya seperti apa, kerjanya seperti apa. Nah, itu harus dinilai juga, dimetrikan, ya, dimetrikan. Jadi bukan hanya sekedar nanti nilai 70, 80. Saya kira sekarang di dunia usaha itu tidak hanya melihat hard skill ya Bapak Ibu, 70, 80 sama seperti di perguruan tinggi. Nilai IPK 4 itu perusahaan malah takut terimanya, ya, takut. Kepintaran takut lah, ini repot ya. Kepintaran takut. Tapi ada pendampingan yang namanya soft skill tadi. Jadi misalkan nilainya mungkin IPK-nya 2,5 atau nilainya mungkin 7 atau 8. Tetapi soft skill-nya, komunikasinya bagus, kemudian kerjasamanya bagus, fokusnya bagus, di bawah tekanan dia bagus. Saya kira yang diterima pasti yang soft skill-nya bagus daripada nilainya 4. Nah, penggunaan sistem informasi ini akan membantu Bapak Ibu guru juga di dalam mungkin kalau di sekolah itu ada grade ya namanya, kalau saya tidak salah ya, level ya, level 1, level 2. Nah, ini akan membantu sekolah juga di dalam melakukan pelevelan, ya. Jadi tidak perlu berdiri satu-satu, tidak objektif, ya. Jadi ini akan dilakukan by system. Saya kira itu akan. Nah, pengembangannya lagi bagaimana? Kalau soft skill ini nilai dan soft skill, hard skill dan soft skill ini bisa dilihat oleh perusahaan, ya, bisa dilihat oleh perusahaan secara real time, maka trust itu akan semakin tumbuh, kepercayaan itu akan semakin tumbuh. Saya memilih siswa A, siswa B, siswa C itu hasil dari penilaian hard skill dan soft skillnya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ya,
Itu mungkin beberapa aspek yang mungkin kami wakil dari orang tua yang bisa kami berikan dari sambutan hari ini. Tambahan lagi satu, mungkin di websitenya SMK ya Bu, websitenya SMK itu bisa dikembangkan lagi isi-isinya tentang prestasi siswa, kemudian informasi-informasi yang berhubungan dengan lab yang menarik dan sebagainya. Jadi intinya tidak banyak teks, tapi kita lebih banyak ke dinamis foto atau video dan sebagainya yang mempromosikan sekolah ini bisa lebih baik. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, perusahaan itu bisa punya akses ke SMK Matraman Bilis, akses istilahnya sistem informasi ya, jadi akses ke Matraman Bilis yang dia bisa melihat perkembangan anak didik SMK Matraman Bilis secara hard skill maupun soft skill. Saya kira itu semoga tidak terlalu jelimet, tidak terlalu ruwet. Jadi paling tidak kami selaku orang tua terima kasih sampai hari ini sudah mendidik anak kami sampai pada praktek hari ini. Saya tanya ke Gerald katanya besok masih ada ujian dan masak ya. Tapi saya kira hari ini puncaknya untuk bisa menampilkan hard skill, soft skillnya, bagaimana menata dan sebagainya itu kami sangat apresiasi sekali. Terima kasih atas undangannya juga. Akhir kata saya juga nanti minta maaf harus meninggalkan tempat dulu karena saya jam 11 sudah ada pertemuan di kantor, tapi mamanya Jenderal tinggal di sini karena pengen nyicipi katanya. Saya ya pengen jadi saya ya suka makan. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat siang. Terima kasih kepada yang luar biasa dan terima kasih juga untuk masukannya untuk kami semua. Semoga kami semua bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Kita wiwit kulem Ibu Dr. Anda Elita Sandi Wijaya dados Kepala SMK Katolik Matraman Bilis Surabaya kangge maringaken sambutan. Wekdal lan papan kita aturaken. Selanjutnya, kami mengundang Ibu Dr. Anda Elita Sandi Wijaya selaku Kepala SMK Katolik Matraman Bilis Surabaya untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk waktunya menghadiri undangan putra putri Bapak Ibu sekalian. Hari ini mereka praktek besar ya. Mungkin ini bukan pertama kali Bapak Ibu datang untuk menyaksikan praktek ya. Tahun kemarin ya Bapak Ibu juga ya, waktu semester ganjil itu masih beberapa bagian-bagian saja masakan Indonesia, masakan kontinental. Dan hari ini mereka membuat acara lebih besar lagi, yaitu gabungan kolaborasi mapel. Ada beberapa mapel memang kita kolaborasikan sehingga prakteknya anak-anak ini tidak terlalu banyak. Karena kalau dilihat itu di kelas 11 itu prakteknya lebih dari 5 ya. Jadi kita hanya kemas menjadi 3 kali praktek dan itu digabungkan. Nah, terima kasih Pak Yohanes yang telah memberi masukan kepada kami. Sangat bagus masukannya dan ini yang perlu juga kita akan godok yang mengenai soft skill Pak ya. Dan kenapa? Karena sudah lagi anak kelas 11 ini akan memasuki dunia lapangan kerja yaitu PKL. Tanpa terasa Bapak Ibu, ini ada angkatan pertama di kurikulum Merdeka. Kalau biasanya itu mereka PKL di kelas 11, tetapi di kurikulum Merdeka ini PKL di kelas 12. Ini memang waktu yang membuat kami juga agak mepet sekali. Karena kelas 12 itu sebetulnya adalah waktu untuk ujian. Tapi sekarang harus ada PKL-nya. Nanti Bapak Ibu juga anak masuk 1 minggu ujian lalu mereka PKL, pulang dari PKL bulan Februari mereka dihadapkan dengan ujian. Nanti
kita akan bertemu sendiri dengan waktu yang khusus kita akan berbicara tentang seputar PKL. Hari ini terima kasih kehadirannya untuk menyaksikan putra-putri kami, putra-putri Bapak Ibu, dalam mereka belajar untuk EO ya, kita tidak langsung mereka belajar untuk menjadi seorang EO, mulai dari bagaimana merencanakan dekor, bagaimana mewujudkan, sekalian acaranya semua diatur oleh anak-anak. Memang mungkin tempaan dari guru kami itu agak keras ya. Kalau enggak nanti anaknya tidur. Kalau anaknya tidur tidak jadi seperti ini. Sehingga mohon maaf mungkin ada beberapa yang merasa capek, ada yang merasa kok habis ini kok capek sekali. Iya, ini juga nanti mereka akan terbiasa pada saat mereka nanti praktek kerja lapangan. Pada saat acara kemarin kita kedatangan tamu dari Double Tree, eksekutifnya. Kalau di hotel itu mereka memasaknya 1000 porsi. Pada saat mereka di sini itu mereka memasak sekitar kalau individu ya 2 atau 3 porsi. Kalau sekarang ini mereka memasak sekitar 100 porsi. Jadi bisa dibayangkan 10 kali lipat capeknya dengan di sekolah. Sehingga mungkin nanti kalau mereka PKL mereka pulang bilang capek ya, memang pekerjaannya begitu beda antara di sekolah dan di industri. Nah, anak-anak juga nanti saya terus untuk anak-anak ya, mereka baru kemarin masak ya, lalu jeda sehari mereka mengatur ruangan ini dan sekarang mereka harus tampil cantik untuk acaranya mereka. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Iya. Mereka masih bisa tersenyum di antara kecapekannya. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Ya, itu hebatnya anak-anak. Mereka masih bisa tersenyum, meskipun dengan jungkir baliknya mereka. Kalau sudah selesai acara mereka kadang tidak tahu tiduran di sini tidak apa-apa, karena capek. Dan mereka masih ada sisa 1 kali ujian yang meminangkan ya. Gitu. Nah, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Dan terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Matur nuwun Ibu Elita inggih sambutanipun. Baik, terima kasih Bu Elita atas sambutannya. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, selain ini kita akan melihat video perjalanan kisah cinta dari Mas Farel dan juga Pak Sela. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk perjalanan cinta kasih Mas Kaya dan Bapak Saudara. Sungguh romantis perjalanan cinta mereka ya, dari sekolah mereka berpacaran, kemudian nikah, dan sekarang sudah dianugerahi oleh seorang anak yang usianya sudah 7 bulan. Iya, dan semoga Bapak Ibu juga berkenan untuk mendoakan ya, semoga nanti lahirannya bisa lancar dan juga anaknya bisa jadi sehat dan juga berbakti kepada orang tuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu, izinkan kami memberi pengertian tentang tingkepan. Tingkepan inggih punika salah setunggaling adat Jawi ingkang dipun wontenaken calon ibu ingkang saweg ngandhut 7 sasi. Ing pundi acara puniki nedha donga restu supados proses persalinanipun lancar lan calon bayi ingkang dikandung keparingan saras boten kekirangan setunggaling apa mawon lan saged dados tani ingkang saged ningahaken tiyang sepuhipun. Saha dados pengemut mlinginipun kangge lare-lare enem jaman sapunika sampun dumugi adat puniki punah amargi perkembangan zaman. Tingkepan adalah adat Jawa yang dilakukan calon ibu yang sedang mengandung 7 bulan. Prosesi tingkepan ini memiliki tujuan, yakni calon orang tua meminta restu agar proses persalinannya lancar dan calon anak yang dikandung sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan harapannya, calon anak yang dikandung ini bisa menjadi banggaan kedua orang tua dan juga keluarga. Serta tujuan diselenggarakan acara ini sebagai pengingat, khususnya anak muda di zaman sekarang, jangan sampai adat ini punah karena perkembangan zaman. Sumangga kita pirsani prosesi tingkepan ingkang badhe dipun bikak kalian tarian kanthi irah-irahan. Bapak Ibu, mari kita saksikan prosesi tingkepan atau 7 bulanan dari kelas 11 kuliner. Acara akan dibuka dengan tari pembuka berjudul Tari Yapong oleh Ursula Briliana dan Olga Patricia. Beri tepuk tangan yang meriah. Tari Yapong merupakan tarian kontemporer dengan kombinasi atau campuran dari unsur tari rock dan Sumatera. Tema yang diangkat dari tarian Yapong adalah adegan
pula yang digadang-gadang sebagai inspirasi untuk cerita dan tari Japong. Tari Japong biasanya ditampilkan di acara kebudayaan dan acara adat khas Betawi. Selain itu, tarian ini juga sering digunakan sebagai hiburan pada ulang tahun provinsi dan ibu kota. Juga pesta-pesta yang diselenggarakan di Jakarta dan untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pesulap Diana dan juga Aurel Patricia. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada acara selanjutnya, kami akan menampilkan tembang Macapat Jawa yang akan ditampilkan oleh teman saya sendiri, Dionysius Jarel, yaitu tembang Macapat Jawa Mas Kumapang. Selamat menyaksikan. Wong taman pitutur wong tuwa ugi anamu duraka ing dunya dumaking akhir Tarburung kasurang surang. Boleh beri tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu untuk Dionysius Jarel. Dan Bapak Ibu, ada salah satu makna juga dari tembang Mas Kumapang ini. Jadi untuk makna dari tembang Mas Kumapang ini adalah anak yang lahir harus menjadi anak yang berbakti dan juga menurut pada perkataan orang tua dan juga tidak membantah pada perkataan orang tua, karena anak yang nakal akan menjadi anak yang durhaka, dan jika menurut kepada perkataan orang tuanya maka anak tersebut tidak akan celaka. Sehingga kami mengharapkan bahwa anak yang dikandung oleh Mbak Sela bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bapak Ibu, prosesi tikepan akan segera dimulai. Sumogo yang sepuh saking Mas Farel lan Mbak Sela kanthi mlebeti panggung. Yang sepuh saking Mas Farel, Bapak Gilbert Cannavaro lan Ibu Natalia Valeri.
sareng tiyang sepuh saking Mbak Sela, Bapak Stefan Milan Irwanto lan Ibu Ellen Crescentia. Kami mengundang orang tua dari Mas Farel dan Mbak Sela untuk memasuki panggung. Orang tua dari Mas Farel, Bapak Gilbert Canavaro dan Ibu Natalia Valeri, bersama orang tua dari Mbak Sela, Bapak Stefan Milan Irwanto dan Ibu Ellen Crescentia, kami persilakan. Dipun sumanggaken kangge tiyang sepuh nyukani sambutan. Wekdal lan papan kita sumanggaken. Dipersilakan untuk orang tua memberikan sambutan hangat untuk para tamu undangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Sugeng Ejang, Bapak Ibu Guru, Suster, para tamu undangan ingkang pantes kinabekten, para sederek kula hormati. Kanthi raos syukur sahabika. Bimbingan saha arahan saking sedaya pihak saged dipun kanjengaken supados keluarga kebet rasa ikhlas, tresna lan dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pungkasan kula aturaken atur panuwun dumateng para tamu undangan lan keluarga wonten kersa adicara menika. Matur nuwun. Dengan rasa syukur dan sukacita, kami orang tua dari Farel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang istimewa dari keluarga mempelai wanita. Peristiwa ini tidak hanya mempertemukan dua keluarga saja, namun juga menemukan dua hati yang saling sepakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga calon pengantin yang telah bersedia menerima rombongan pendamping dengan baik. Bimbingan dan arahan dari kami semua sangat diharapkan agar keluarga dapat hidup dengan keikhlasan, cinta kasih, serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan para tamu undangan yang telah datang pada acara ini. Terima kasih. Maturnuwun Bapak lan Ibu inggih sambutan. Mugi-mugi punapa ingkang dados pangajeng-ajeng kita saged terkabul. Saya kita nyuwun kangge Bapak Ibu Pinara ing papan kalenggahan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas sambutan hangatnya. Semoga apa yang diharapkan bisa menjadi terkabul. Baik, kami mempersilakan untuk kedua orang tua duduk di tempat yang sudah disiapkan. Lan kolonipun kita nimbali Mas Farel Arianata kalian garwanipun Mbak Cynthia Marcella kangge mlebeti ing papan ingkang sampun cumawis
kangge nglampahaken prosesi sambutan. Dan saatnya kami mengundang Mas Farel Arianata beserta istri tercinta Mbak Cynthia Marcella memasuki panggung. Selanjutnya, kami mempersilahkan untuk Mas Farel dan Mbak Sela memberikan sambutan. Sebelum menjam, dumateng para tamu undangan, Sister, Ibu Elita, Bapak Guru ingkang pantes kinabekten. Para sedherek ingkang kula hormati, kawula minangka tuan rumah aturaken sugeng rawuh lan ngaturaken agung panuwun dumateng para sedherek ingkang sampun kersa ngrawuhi wonten ing adicara imunisasi anak kula. Mugi-mugi anak kula sehat lan saged bocah ingkang dadi bapak yang sehat. Mugi-mugi rawuh kula jenengan saking dalem kersa pikantuk ganjaran saking ngasuk dalem Gusti Allah. Ingkang salajengipun bila menipun Gusti Bapak kirang bisa peroleh estu kawula nggih pangapunten dumateng para sedherek ingkang pinarak mriki sedherekipun. Ing wasana mekaten lan semanten ati kula minangka tuan rumah dan kalepatan nyuwun pangapunten. Selamat pagi, selamat datang Bu Elita, Sister, Bapak Ibu Guru yang terhormat. Terima kasih telah datang ke acara ini. Semoga kehadiran Anda mendapatkan balasan dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Dan semoga acara ini atau prosesi hari ini bisa menjadikan persaingan saya lancar dan juga anak yang saya melahirkan menjadi anak yang berbakti dan juga sehat. Dengan rasa hormat dan kesetiaan, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Prosesi sungkeman. Prosesi sungkeman inggih punika tanda syukur lan dhateng tiyang sepuh lan nedha kawilujengan ing wekdal pesalinanipun kedados. Prosesi sungkeman adalah tanda syukur anak kepada orang tua dan meminta keselamatan pada saat persalinannya berlangsung. Dipersilakan Mas Farel dan Mbak Sela melakukan sungkeman. Bu, saya minta berkatnya agar persalinannya nanti berjalan dengan baik dan lancar dan anak yang dilahirkan dapat menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya.
Iya dok, kami restui. Semoga persainganmu yang lancar dan semoga anak yang kamu lahirkan bisa berbakti kepada kedua orang tua. Bapak, Ibu, mohon restunya ya. Doakan semoga persalinan lancar dan doakan semoga saya selalu berbakti dan juga sehat. Ya nak, semoga persalinan lancar dan anaknya berbakti kepada orang tua. Selanjutnya prosesi siraman. Salajengipun kita badhe nglajengaken prosesi siraman. Siraman dipun lampahaken dening tiyang sepuh cacah 7 tiyang kangge toya sekar 7 siraman. Prosesi siraman gadahi atos ing pundi bebasaken sang ibu lan bayi saking dosa. Prosesi siraman memiliki arti di mana membebaskan sang ibu dan bayi dari dosa. Siraman dilakukan oleh orang tua berjumlah 7 orang menggunakan 7 sumber air dan 7 macam bunga, yakni bunga yang pertama, bunga mawar merah. Mawar merah melambangkan Duma Dine Jono Menungso, yang berarti proses lahirnya manusia ke dalam dunia fana. Selain itu, mawar merah juga melambangkan seorang ibu, yang mana ibu adalah tempat di mana jiwa raga manusia hidupnya. Silakan Mas Farel dimasukkan dalam kantong. Yang kedua, bunga mawar kuning. Berbeda dengan mawar merah maupun putih, dalam bunga mawar ini tidak terpaku dengan warna merah maupun putih, serta melambangkan sukacita dan keceriaan. Silakan Mas Farel dimasukkan dalam kantong. Selanjutnya bunga mawar putih. Mawar putih adalah perlambang dari Bapa yang meretas roh manusia menjadi ada. Silakan Mas Farel dimasukkan ke dalam kantong. Yang keempat, bunga melati. Makna dari bunga melati adalah ketika melakukan tindakan selalu melibatkan hati atau kalbu, tidak semata hanya bertindak saja. Silakan Mas Farel dimasukkan ke dalam kantong. Yang kelima, bunga kenanga. Dalam adat Jawa, kenanga memiliki arti kenangan ing onggo yang bermakna filosofi, agar setiap anak yang turun selalu mengenang semua pusaka atau warisan leluhur yang banyak mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Silakan Mas Farel dimasukkan ke dalam kantong. Selanjutnya, bunga kantil. Bunga kantil ini yakni agar memiliki jiwa spiritual yang kuat sehingga mampu meraih sukses lahir maupun batin. Silakan Mas Farel dimasukkan ke dalam kantong. Dan yang terakhir, bunga telon. Telon berasal dari kata telu atau 3, dengan harapan agar meraih 3 kesempurnaan dan kemuliaan hidup. Bunga telon ini terdiri dari bunga mawar, melati, dan juga kantil yang dijadikan satu kesatuan. Silakan Mas Farel dimasukkan ke dalam kantong.
beserta dengan air yang digunakan berasal dari 7 sumber mata air. Silakan Mas Farid masukkan ke dalam gentong. Baik, silakan Mas Farid untuk diaduk bunganya supaya bisa merata. Kemudian Mas Farid bisa memberikan siraman pertama untuk sang istri. Selanjutnya, kami mengundang orang tua dari Mbak Cynthia Marcella untuk memberikan siraman. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk Bapaknya bisa memberikan siraman untuk putrinya. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kami mengundang orang tua dari Mas Wadal untuk memberikan siraman. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kami mengundang Ibu Dr. Anda Elita Sandiwijaya beserta Ibu Karina Tarso ke panggung untuk memberikan siraman.
Baik, terima kasih Bu Alita dan Ibu Karina. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Dan yang terakhir, kami mengundang orang tua atau wali murid dari Farel Aryanata dan juga Mbak Cynthia untuk naik ke panggung. Kami juga mengundang wali murid dari Gilbert, Natalia Valeri, Aileen Crescentia, dan juga Sevandri. Silakan Bapak dan Ibu perwakilan untuk memberikan siraman. Silakan wali murid dari Gilbert, Valeri, kemudian Mas Farel, Mbak Cynthia, Aileen, dan juga Sevandri yang hadir bisa memberikan siraman untuk maju ke depan. Dan sebagai doa restu, kami juga mempersilahkan bagi Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan siraman, kami persilahkan ke panggung untuk memberikan siraman. Silakan mungkin untuk Ibu Puput memberikan siraman, Bu Vita, Ibu Tiwi, Pak Yunus, Ibu Vero. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan siraman. Selanjutnya, prosesi brojolan endok titik. Upacara kalajengaken upacara brojolan endok titik. Upacara akan dilanjutkan dengan upacara brojolan telur ayam. Adicara punika gadah pangajab supados jabah bayi saged lair konstan lan slamet. Upacara ini dimaksudkan agar bayi yang lahir supaya bisa lancar dan selamat tanpa ada hambatan apapun. Telur diartikan proses persalinannya lancar, dan kain warna putih melambangkan anak akan lahir suci ke dunia. Monggo Mas Farel siap nangkep ikan nggih. Silakan Mas Farel bersiap untuk menangkap telur titiknya ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Iya, berhasil tangkap ya Bapak Ibu. Semoga nanti anak bisa lahir dengan selamat dan juga lancar ya Bapak Ibu. Selanjutnya prosesi mutus benang lawe.
Sapunika kita badhe nglajengaken upacara medhotaken lilitan benang lawe. Adicara punika tegesipun mugi-mugi wekdal putra lahir boten kepalangan punapa. Monggo Mas Fadel kangge nyiapaken diri. Selanjutnya, kita akan melanjutkan upacara memutuskan lilitan benang lawe. Upacara ini mempunyai arti semoga pada saat bayi lahir tidak ada halangan apapun. Silakan untuk Mas Farel mempersiapkan diri. Monggo Mas Farel dipun potong benangipun lajeng nggih supados sadayani pabengan kesah lebih. Silakan Mas Farel, nanti benangnya dipotong ya. Lalu nanti Mas Farel lari sekencang-kencangnya supaya semua halangan bisa pergi jauh. Bapak Ibu, mari kita dengar bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu untuk Mas Farel ya. Selanjutnya adalah prosesi ngerogoh jengkir. Upacara selanjutnya adalah upacara ngerogoh cengkir. Upacara ngerogoh jengkir tegesipun menawi jaban bayi ingkang lahir sakmenika jalur sifatipun kados kamajaya dados lare ingkang giat wicaksana. Ngerogoh cengkir mempunyai arti bila bayi yang lahir adalah laki-laki maka akan memiliki sifat kamajaya. Jadi semoga nanti anaknya bisa ganteng dan juga berwibawa ya seperti bapaknya ya Bapak Ibu. Silakan Mas Farel dimasukkan ke dalam gentong ya lapannya. Kasok wangsulipun menawi jabang bayi lahir estri kados Dewi Ratih ingkang endah warni sulistyo lan prasaja. Dan sebaliknya, jika bayi yang lahir adalah perempuan, maka diharapkan bayi yang akan lahir seperti Dewi Ratih yang cantik, baik hati dan juga sederhana seperti ibunya. Baik, silakan Mas Farel dimasukkan ke dalam gentong. Monggo Mas Farel dipun lebetaken dhateng gentong lajeng Mas Farel mulyat-mulyat nggih gadhingipun menawi manahipun sampun mantep dipun pendet. Ayo Mas Farel diputar-putar ya gentongnya. Lalu kalau hatinya Mas Farel sudah mantap, ambil salah satu kelapanya dalam keadaan mata tertutup. Bapak Ibu, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, ternyata anaknya itu apa ya? Oh, laki-laki ya Bapak Ibu. Semoga nanti anaknya bisa ganteng dan juga bisa berwibawa ya seperti bapaknya. Amin Bapak Ibu. Kita mulai Ibu Aileen Crescentia kangge gendong calon putunipun. Selanjutnya kami mengundang Ibu Aileen Crescentia untuk menimang calon cucunya. Jadi kelapa gading ini diumpamakan sebagai anak ya Bapak Ibu. Jadi Ibu Aileen silakan ditimang-timang anaknya. Cucunya mohon maaf. Adicara salajengipun inggih punika pantes-pantesan. Ibu ingkang bobot badhe nyobi rasukan ingkang cacahipun 7 lembar kalian 7 weni ingkang boten sami. Upacara akan dilanjutkan dengan upacara pantes-pantesan. Ibu yang hamil akan mengganti baju atau kebaya 7 lembar
dengan 7 motif atau warna yang berbeda. Kaping pitu tegesipun wekdal punika Jabang bayi dipun anggep dereng pantes kala Jabang bayi muni puntase antawis setunggal ngantos 6 sasi. 7 kali mempunyai arti dalam upacara ini, di mana sang bayi masih dianggap belum pantas saat umur kehamilan 1-6 bulan dan bayi akan pantas pada umur kehamilan yang ke-7. Bapak Ibu, nanti jika kita bertanya, mohon bantuannya dijawab dereng nggih. Kain yang pertama, kain batik motif sido luhur. Berasal dari kata luhur yang berarti agung dan terhormat. Diharapkan siapa saja yang menggunakan batik sido luhur bisa menjadi panutan dan mendapatkan kehormatan dalam kehidupan. Pantes kula pemboten Bapak Ibu. Kedua, kain batik motif kupu. Kupu-kupu melambangkan kesempurnaan sekaligus mengajarkan manusia untuk tetap sabar melewati sebuah proses yang terkadang menyakitkan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Pantes kula pemboten Bapak Ibu. Kain yang ketiga, kain batik motif gading sogan. Gading sogan yang berwarna kekuningan keemasan merupakan bagian dari simbol keraton bangsa burung, yaitu bangsa makhluk penerbang. Pantes kula pemboten Bapak Ibu. Yang keempat, kain batik motif panjang. Kain batik motif panjang biasanya dipergunakan masyarakat Jawa untuk melukiskan sesuatu sehingga menjadi lebih hidup. Pantes kula pemboten Bapak Ibu. Yang kelima, kain batik motif kandang kebun, yakni memiliki makna saling memupuk dan menjaga kebersamaan serta bergandengan tangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Pantes kula pemboten Bapak Ibu. Yang keenam, kain batik motif asraf. Kain batik ini memiliki harapan agar penggunanya mendapatkan kebahagiaan dan juga kebaikan. Pantes kula pemboten Bapak Ibu. Yang terakhir, kain batik motif ganda suli. Makna dari motif batik ganda suli ialah ganda yang berarti bau atau harum dan juga suli adalah suatu bunga di pesisir Jepara. Pantes kula pemboten Bapak Ibu. Pantes, sampun pantes nggih. Mbak Stella, monggo ngantos rasukanipun wonten papan ingkang sampun cumawis. Dipersilakan untuk Mbak Sela mengganti pakaiannya di dalam.
Selanjutnya, prosesi anggerman. Salajengipun kalajengaken adicara anggerman. Adicara anggerman mawi upa rampe ingkang ngateges sang bapak sagesa ngayungi jabang bayi nganti lahir. Bapak dipun umpamakaken pitik. Selanjutnya dilanjutkan dengan upacara anggerman. Upacara anggerman memiliki arti di mana sang bapak menidurkan sang calon bayi dan menjaga bayi sampai bayi siap lahir ke dunia. Silakan Mas Farad dirami ya nanya. Ya baik, selain ini silakan Mas Farad ditimang dan juga ditidurkan ya anaknya. Jika sudah, Mas Farad dipersilakan turun dari panggung. Bapak Ibu, saudara undangan sekalian, sembari menunggu sebelum kita lanjut pada acara selanjutnya, mari kita menyaksikan video kegiatan dari siswa-siswi kelas 11 kuliner. Beri tepuk tangan yang meriah untuk siswa-siswi kelas 11 kuliner. Selamat menyaksikan. Ya, jadi ini adalah video kegiatan ya Bapak Ibu, behind the scene. Jadi di balik acara pada hari ini memang kita banyak berlatih ya, mulai dari awal kita persiapan, kita konsultasi, baik mulai dari dekorasi kita konsultasikan, kemudian makanan-makanannya kita konsultasikan. Terus kemudian banyak ya dari yang kita tidak tahu tentang prosesi atau upacara adat mitoni ini, bagaimana tata caranya, urutannya. Kemudian kita searching, kita cari tahu, kemudian kita tanya juga kepada guru-guru kita dan akhirnya dibimbing dan diberitahu bahwa upacara ada apa saja, kemudian urutannya apa saja. Dari yang mulai teman-teman kita malu-malu ya. Iya, sekarang sudah mulai all out ya, jadi sudah tidak all lagi ya harusnya. Mulai dari aduh disuruh siraman, malu-malu nyiramnya, yang dulu nyium Mbak Sela harus disuruh, sekarang udah nggak disuruh langsung dicium gitu ya. Oke, selanjutnya adalah acara pemotongan tumpeng. Acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng sebagai persembahan rasa syukur atas kelancaran acara tingkepan. Tumpeng memiliki jumlah lauk-pauk 7 macam dalam bahasa Jawa, yaitu pitu, yang berarti pitulungan alias pertolongan. Seseorang yang mengadakan syukuran dengan menyaksikan tumpeng berarti memohon pertolongan pada Tuhan Yang Maha Esa. Salajengipun kita nimbali tiyang sepuh saking Mas Farel lan Mbak Sela kalih tiyang sepuh saking kabeh kalih pihak kangge dateng wonten panggung. Kami mengundang Mas Farel dan Mbak Sela beserta kedua orang tua untuk ke panggung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Sela dan juga Mas Farel.
Dipun sumangga-aken Basela Lamas Farel memotong tumpeng. Lajeng panjenengan sami nyukani sekul tumpeng. Dipersilakan Mbak Sela dan Mas Farel memotong tumpeng secara bersamaan. Bapak Ibu, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Jangan malu-malu Mas Farel, dia bilang mainnya saya nggak apa-apa. Baik, kalau sudah silakan Mas Farel menyuapi Mbak Sela dan juga sebaliknya ya, Mbak Sela juga menyuapi Mas Farel. Silakan Mbak Sela untuk menyuapi kedua orang tua Mas Farel. Ya, Mbak Sela ini ya menyuapi orang tua mertuanya menjadi menantu yang baik ya. Silakan Mas Farel memberikan suapan untuk orang tua dari Mbak Sela. Baik, selanjutnya kami mempersilahkan untuk orang tua dari Mas Farel dan Mbak Sela kembali ke tempat duduk. Dipun lajengaken kangge Mbak Sela munjuk dekan ingkang gadahi makros supados sang ibu lan bayi resik saking dosa. Dilanjutkan untuk Mbak Sela meninum degan sebagai simbol agar sang ibu dan bayi bersih dari dosa. Ini Mas Farel dibantu Mbak Selanya. Sudah, Mas Farel tak minum. Selanjutnya prosesi dodol dawet lan rujak kober. Rujak kober gadai atos calon yang sepuh ngajeng-ngajeng lari ingkang terlahir mangke saged kempal dan berbaur dening sedaya lapisan masyarakat. Rujak gober memiliki arti calon orang tua mengharapkan anak yang terlahir nanti bisa berkumpul dan berbaur oleh semua lapisan masyarakat. Dawet gadai bentuk dawet ingkang bulat nglambangake kebulatan tekad yang sepuh kangge nikahaken larinipun. Bentuk dawet yang bulat melambangkan kebulatan tekad kedua orang tua untuk menikahkan anaknya. Dene pamarangan ayahan ing tradisi dodol dawet puniki kemutaken mempelai menawi salebet gesang ing balerismo kekalih kedah sami-sami gerencani. Lajeng pirantos lintu es dawet ingkang buktinipun kreweng nglambangaken menawi gesang manungsa wiwitan saking bumi lan piyambakipun sedaya badhe angsal kehidupan saking bumi. Kemudian alat tukar es dawet yang berupa uang kreweng
melambangkan bahwa kehidupan manusia berawal dari bumi dan mereka akan mendapatkan penghidupan dari bumi pula. Bapak Ibu, untuk nanti pembelian rujak gober dan juga dawet bisa menggunakan uang kreweng, uang dari tanah liat yang sudah kita berikan di depan tadi. Jadi nanti uang itu bisa digunakan untuk membeli dawet dan juga rujak gober. Sebelum itu Bapak Ibu, di balik suksesnya acara kita pada hari ini, kita akan mengundang ketua yang sudah mendampingi kita dan juga merancang acara pada hari ini sedemikian rupa. Kami mengundang Kiara Diva Christian selaku ketua dekorasi Bersama Fenisa Masaya selaku ketua kitchen untuk memberikan sambutan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Fenisa Masaya dan juga penyampaian. Selamat pagi, suster, Bu Elita, tamu hotel, Bapak Ibu guru, karyawan, para orang tua wali murid. Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah mengumpulkan kita semua di sini. Perkenalkan, nama saya Kiara Diva Christian, selaku ketua tim dari acara 7 bulanan hari ini. Saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tamu undangan yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada acara hari ini. Saya juga minta maaf jika acara pada hari ini belum sempurna. Namun, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih juga kepada Memsiska yang sudah membantu kami make up dan hairdo. Terima kasih juga kepada Cerita yang sudah meminjamkan kami baju yang digunakan saat ini. Namun hari ini beliau berhalangan hadir. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, baik yang berada di aula ataupun di dapur. Terima kasih kalian sudah mau bekerja sama dengan baik. Kita sudah melewati rintangan ini bersama-sama. Dari awal latihan yang awalnya tidak terarah dan masih banyak sekali revisi hingga sampai titik ini. Terima kasih juga sudah menghargai dan mempercayakan kepada saya jabatan ketua untuk event kali ini. Mohon maaf jika saya belum bisa menjadi ketua yang baik dan belum bisa memimpin setengah dari kelas kuliner ini. Namun, kita juga bisa dapat belajar bersama tanpa cara ada sebuah 7 bulanan, cara menamai bunga, cara mendekor aula, bahkan hingga cara menjalankan suatu acara. Terima kasih juga kepada guru-guru pendamping, guru boga, yang benar-benar sabar mendampingi kami hingga detik ini. Tanpa berlama-lama lagi, sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fenisa Masaya selaku ketua dapur Event Italy. Hari ini saya dan tim membuat beberapa menu dari masakan Indonesia seperti tumpeng kuat yang berisikan ayam ibu, ayam bumbu rujak, sate ayam, telur petis, krim tempe dan sebagainya. Lalu untuk kue Indonesia ada kroket, risoles, martabak manis, kembang goyang dan lain-lain. Dan juga ada penyikat yaitu es kulit dan teh manis. Mohon maaf jika ada kekurangan dari hidangan kami, tapi saya pastikan bahwa rasanya enak sekali. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim saya yang ada di dapur atas partisipasinya dan kerjasamanya untuk membuat hidangan hari ini. Itu saja yang dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan selamat menikmati. Terima kasih Kiara dan juga Fenisa Masaya. Selanjutnya kita meminta untuk tim kita yang di depan ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dan perannya sebagai apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Daniel Karo selaku jadi orang tua dari Farel. Perkenalkan, nama saya Natalia Fadari selaku orang tua dari Farel. Perkenalkan, nama saya Akbar Arena Talibel selaku suami dari Sela. Perkenalkan, nama saya Cynthia Marcella Darmanto selaku istri dari Farel. Perkenalkan, nama saya Edi Setianko, saya selaku dari orang tua saya. Saya Stefan Milan sebagai orang tua dari Sela. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Kami mengundang Ibu Elita Sandiwijaya dan juga Ibu Karina Kaswa selaku Human Resources Staff dari Swiss Bell Hotel dan Mall Surabaya. Silakan untuk maju ke depan dan berfoto dengan tim kami. Fotografer silakan di foto yang di depan. Silakan. Baik, untuk Bu Elita dan juga Bu Karina, mau misalnya beri dulu karena kami ingin mendengar pesan dan pesan terutama dari Bu Karina. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih sudah diundang ke acara yang luar biasa bagus ini. Dari saya mungkin acaranya bagus, bisa menumbuhkan ini ya, pengetahuan mereka tentang adat yang lebih Jawa terutama. Soalnya kan di era sekarang ini banyak anak-anak yang sudah luntur di kayak adat budayanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Karina. Bu Elita mungkin ada tambahan? Ya, tambahan sedikit. Ya Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bagaimana anak-anak kita belajar tentang budaya yang kita kadang orang tua juga sudah melupakan ya. Waktu kita kita pernah bertujuan kita pakai acara ini atau tidak, kita lupa juga ya. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari praktek ujian praktek hari ini, juga memperkenalkan budaya Jawa, karena dari siswa kami kan juga bukan hanya dari Surabaya, ada yang dari luar pulau, bahkan dari Papua yang mereka mungkin baru mengenal adat dari Jawa ini. Dan sukses selalu untuk anak-anak, selamat kalian sudah mempersembahkan ujian praktek metode ini dengan baik. Terima kasih Bu Elita. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Asmira Sisa. Saya di bagian tim Dekor. Perkenalkan, nama saya Doni Putri, saya selaku dari tim Dekor. Perkenalkan, nama saya Lepa Ahmadel dari selaku tim dekorasi. Perkenalkan, nama saya Dianita Mawar, selaku tim dekorasi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farid Syawani, selaku tim dekor. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rana Salim, saya di bagian maaf. Kemudian saya desain orientasi Perkenalkan, saya Gita Indonesia, saya juga sangat terima kasih. Sampai sini saya juga sudah mengenal. Perkenalkan, nama saya Gisel, saya sebagai orang yang kita. Perkenalkan, nama saya Grace sebagai pelatih tenis. Kenalkan nama saya Yesnil, saya sebagai fotografer dan videografer. Perkenalkan nama saya Gus Basyanyo, selaku operator PowerPoint. Perkenalkan nama saya Ursula Mulyana kami. Di sini saya sebagai penari dan juga sekretaris. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Olga Kristia Sontek, di sini saya menjadi penari. Perkenalkan
karena saya sebagai operator show. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Benji Timotius selaku tim servis pada hari ini. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bastian Timothy selaku tim servis pada hari ini. Nama saya Maria Isabel, selaku tim servis. Nama saya kami Perkenalkan, nama saya Ibu saya sebagai tim servis. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Yunus. Saya sebagai servis. Ya, orang tua dari kita bisa maju. Oke, oleh karena itu kami mengundang Mbak Cynthia Marcella bersama suaminya Mas Farel Adianata untuk kembali ke tempat yang sudah kita sediakan. Ya, Mas Farel dan Mbak Cynthia bisa mengingatkan dawet dan rujak gobeknya. Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk membeli dawet dan juga rujak gobek bisa menggunakan uang kerek yang sudah kita berikan. Tapi sebelum itu kita akan lanjutkan dengan doa makan dan juga penutupan terlebih dahulu. Baik, doa makan akan dipimpin oleh Ibu Puput. Kami persilakan Ibu Puput untuk mengawali doa. Baik, selamat siang Bu Rita, Bapak Ibu tamu undangan. Sebelum kita pada sesi makan siang, maka oke baik. Jadi ini ada pesannya doa makan dan doa penutup. Jadi mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita akan berdoa menyerahkan segala rangkaian kita pada hari ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sebagai segala kerahiman, kami bersyukur atas segala berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Atas penyertaan-Mu, Engkau mengampunkan kami untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bapa, kami bersyukur atas segala perjumpaan yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur bahwa anak-anak kami kelas 11 kuliner boleh menyelesaikan rangkaian ujian praktek mereka secara tematik dengan baik. Segala usaha yang mereka persiapkan, segala bekal apapun yang boleh mereka terima, semoga ini menjadi buah banget buat mereka, buat orang tua, dan terlebih menyenangkan hatimu sendiri ya Bapak. Kami mohon memampukan mereka untuk boleh tetap semangat dan optimis dalam mempersiapkan diri mereka juga untuk mempersiapkan on the job training di tahun ajaran ke depan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk guru-guru produktif, guru pembimbing yang membimbing mereka, berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan yang bersumber daripada-Mu juga. Kami juga mau menyerahkan untuk orang tua dan wali mereka, kiranya Engkau sendiri memampukan juga menjadi orang tua dan wali yang selalu mendukung mereka dan mensupport satu sama lain. Akhirnya ya Bapak, kami serahkan juga makan siang kami dan acara ini dalam tangan-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bunda Maria Mada Mabilis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Puput atas doanya.
Bapak Ibu tamu dan sekalian, demikian acara titupan dari kelas 11 kuliner sudah selesai. Silakan Bapak Ibu menikmati hidangan yang sudah kami siapkan. Saya, Christine Daisa, Dan saya Dionisius Jero, beserta keluarga besar 11 kuliner mengucapkan terima kasih dan kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan kami. Guru Irian, Guru Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Hidangan yang telah kami sediakan. Jangan lupa juga untuk menukarkan uang deweknya dengan rujak bober dan juga bawang yang dijual oleh Mbak Sela dan juga Mas Fadel. Jangan lupa Bapak Ibu uang deweknya dibukakan ya. Memang kalau nggak coba ya. Oke, dibawa pulang deh Bapak Ibu. Dibukakan saja jadi Bapak Ibu yang bisa dibawa.